Dan apa yang lu terjadi sekarang itu gara-gara akibat lu juga kan. Dan lagi diceramahin sama si Upi, ini pendaki tiba-tiba mau ngibrit dan mau lari karena dia ngeliat sosok berbulu tinggi gede di depan dia cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Mamang dan Upi lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngops. Udah mau habis anjir. Terus jangan lupa kita sebat good. Gimana ceritanya Jaya? Ya pokoknya nanti tungguin, ada versi tentang Ilhamnya, ada versi tentang Joninya, bahkan ada versi tentang bosnya juga. Jadi ini memang cerita lumayan cukup panjang gitu kan cuy. Dan nanti kalian dengerin sendirilah ya, kita tidak bisa berekspektasi dan ternyata gitu kan Cikanya. Dan gue dikomplain, bang kenapa Cika yang meninggal? Ya mana gue tahu anjir, lu suka ngadi-ngadi aja, kadang heran hidupnya. Ya gue nggak tahu, gue mau dikirimin cerita ya gue ceritain seperti itu gitu kan. Dan oke lah, tentang cerita Cika dan Jaya nantilah ya. Gue juga masih proses nulis juga, semoga nanti kelar cepat. Dan sekarang kita bakal ceritain tentang Upi dan Mama. Kalian yang mengikuti Instagram gue terutama, kalian pasti tahu bahwa gue ini naik gunung gede itu sering banget sih. Sebulan ya bisa 4 kali, bisa 3 kali, bahkan ya dibanding gunung-gunung lain, gunung gede itu jauh lebih sering dari gunung manapun. Pokoknya ada open trip ke gunung gede, gabut ke gunung gede, apa-apa ke gunung gede. Ya walaupun gunung salak nggak terlalu sering sih, paling setahun itu bisa 3 atau sampai 8 kalian lah. Jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Termasuk Upi sama Mamang juga, ya memang itu gunung yang sering. Jadi kalau gue nyeritain pun sebenarnya kayak gue takutnya kalian bosan, karena kita memang sering ke gunungnya itu gitu kan. Walaupun dengan 10 kali naik gunung gitu, pasti akan ada selalu cerita berbeda di setiap pendakiannya. Bahkan kalian pun yang sering naik gunung ke gunung A seberapa kali gitu, pasti ceritanya akan berbeda. Nah tapi ya karena kalian selalu minta cerita Mamang gitu kan, jadi gue bakal nyeritain ketika pengalaman si Mamang ini naik gunung. Pada saat itu Mamang dapat job, dapat kerjaan untuk jadi porter plus guide ke Gede. Karena memang bayarannya minim, tidak melulu yang namanya gue pun selalu sebagai pemandu gitu, gue selalu ngasih harga mahal. Tapi kalau lagi nggak ada duit, harga murah dinego-nego ya udah gas gitu kan. Pada saat itu pun ya akhirnya karena nggak enak kalau ke tim yang lain, ngajaklah si Upi. Pi, lu nganggur kagak? Dia bilang gitu kan. Kenapa emang? Bantuin gue yuk ngawal orang, terserah nanti pilihannya lu pilih sendiri, lu mau jadi guide apa lu mau jadi porter. Jadi pada saat itu panitianya cuma ada 2, Mamang sama si Upi doang nih. Upi kan ya sebenarnya sama sih, entah gua entah Upi entah Mamang. Kalau kita nerima kerjaan, kalau disuruh milih itu lebih milih bawa barang berat ketimbang harus jadi guide. Karena kalau jadi guide itu kan harus ngawal orang, terus kalau kecapean harus ditungguin. Syukur-syukur kalau dia badannya tasnya itu nggak berat, terus misalkan dia kecapean bisa kita bawain. Tapi kalau tas dia berat terus harus kita bawain dan sebagainya, itu kan berabe.
apalagi dengan bayaran yang minim. Ya kalian tahu sendiri lah, bukan gua pengen ngata-ngatain, enggak, namanya di gunung kan gak ada yang tahu, tapi ya tetap akan ditanggung jawab juga gitu kan. Hobi ini bilang, udah nggak apa-apa, gua bagian berat aja dah, lu yang awal, lagian juga kan ini tamu lu, kata si Upi gitu kan. Oh ya udah deh, emang buat kapan? Minggu depan. Kalau memang lu yang bagian berat, lu yang belanja logistik ya, semua tetek bengeng dan sebagainya. Oh ya udah siap. Buat berapa orang emang? Buat 5 orang doang, dia bilang gitu kan. Ya udah, gas gitu kan. Akhirnya dikasih nih duit, dan Mamang juga briefing ke 5 orang ini atau ngasih penjelasan tentang Gunung Gede, apa aja yang harus dibawa dan sebagainya. Dan tujuan di awal mereka ini sebenarnya pengen naik gunung. Jadi Mamang atau Upi pun gak tahu menau tentang niat dan tujuan mereka. Yang tahu itu cuman sebatas pengen naik gunung. Udah itu doang nih. Singkat cerita, sampailah di hari H. Sampai di hari H ini mereka semua istirahat semua nih kan. Sampai di base camp itu mereka istirahat semua. Nah sedangkan Upi itu naik sekitaran jam 4 subuh. Dia udah naik. Dan jalur yang dipilih pada saat itu adalah Via Putri. Akhirnya Upi ini naik nih jam 4. Sedangkan di belakang itu Mamang gitu kan. Kondisi Mamang di paling belakang. Dan ketika mereka udah selesai istirahat, mungkin sekitaran jam 7 atau jam 8, mereka itu mulai melakukan reki. Dan Mamang juga udah ngasih tahu tentang barang apa aja yang gak boleh dibawa. Sebetulnya pada saat itu tuh gak ada larangan. Ya mungkin kayak sekarang nanti tisu basah dan sebagainya, pada saat itu gak terlalu ketat seperti sekarang. Karena memang menurut gua pribadi, pendaki zaman dulu itu lebih ngerti adab atau etika di pendakian dibanding pendaki sekarang. Nah di situ udah briefing dan sebagainya, akhirnya mereka mulailah pendakian. Kondisi Mamang itu kondisi paling depan, tapi enggak yang ninggalin sama sekali. Jadi benar-benar dipandu. Jadi kayak pelan, terus tiba-tiba ngeliat ke belakang masih ada pos 1, pos 2 itu dilewati dengan mudahnya. Ya mudah itu dalam artian nggak ada kendala apapun lah. Kalau perkara capek, naik gunung emang capek cuy. Jangankan naik gunung gede, naik gunung perahu, naik gunung Papandayan, ya udah pasti capek lah gitu kan. Di pos 2 ini berhenti lumayan cukup lama, ya ngabisin sebat atau 2 bat gitu kan. Dan setelah dari pos 2 ini lanjutlah ke pos 3. Di pos 3 ini Mamang langsung membentangin flysheet karena memang di situ jamnya makan siang. Ketika di pos 3 ini sampai sekitaran jam 12 lewat. Memang ritme pendakian sampai berangkat jam 7, kalau misalnya nyampe pos 3 itu jam 12, lumayan cukup lama, tapi masih untung lah. Yang penting gak akan kena malam seharusnya. Nah setelah Mamang ngebentarin flysheet, nyiapin cemilan dan sebagainya, kopi-kopian juga gitu kan, Mamang itu nyantai lah, biarkan mereka istirahat dan menikmati makan siang mereka gitu kan. Nah ketika lagi istirahat ini ada orang yang bisik-bisik, entah nggak bisik-bisikin apa pada saat itu, tapi memang udah punya firasat buruk atau firasat curiga kepada si orang yang bisik-bisik ini. Tapi kan karena memang itu kondisinya tamu, dan Mamang ini sebagai guide, ya intinya Mamang ini kerja, tidak punya keharusan atau kewajiban untuk kepo dengan urusan mereka. Yang penting memastikan mereka aman aja. Ya bukan berarti Mamang ini nggak ngajak ngomong ya, ngajak ngomong cuman sebatas formal atau biasa aja gitu. Kalau bisa diajak bercanda ya syukur sampai bisa akrab. Tapi kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting jangan pernah cemberut di depan tamu gitu kan. Nah setelah dari pos 3 ini Mamang itu ngeberesin lah semua tuh kan, peralatan, tetek bengek, pokoknya setelah istirahat itu diberesin semua. Nah setelah beres mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah melanjutkan perjalanan ini itu sekitaran jam 2. Estimasi Mamang harusnya nyampe itu sekitaran jam 5 atau jam 6 lah, setelah telat ya. Kalau memang lama banget itu jam 7. Ada mereka melanjutkan lagi perjalanan. Dari pos 3 ke pos 4 ritme mereka udah mulai capek atau udah mulai kelelahan karena yang memang nanjak banget. Akhirnya Mamang ini nge-sweep lah, atau bisa dibilang pindah ke bagian belakang, tapi dengan tetap arahan dari Mamang selama masih dilihat nanti bisa diterapin, tungguin dan sebagainya kayak gitu kan. Jalan terus. Di situ pun ada salah satu pesertanya itu bilang, kita sebut aja namanya Al. Si Al ini bilang, "Bang, emang di gunung ini ada tempat yang dikeramatkan ya?" gitu kan. Iya, karena mungkin dia pengen tahu pengetahuan tentang Gunung Gede kan. Ya Mamang ngejawab aja, ada kok. Tapi semua gunung itu pasti ada tempat yang dikeramatkan gitu kan. Oh gitu. Di mana aja Mang?
dikasih tahu lah ada yang namanya Batu, terus ada yang namanya Puncak Gemuruh, terus ada yang namanya penjelasan A B C D, pokoknya dijelasin semua lah karena Mamang juga lumayan cukup tahu kan seluk-beluk atau tempat-tempat yang memang disakralkan di gunung tersebut. Oh Batu ya, oh iya ya, dan Gunung Gemuruh juga gitu kan. Oh katanya Gunung Gemuruh, pokoknya ngobrol lah tentang seputaran kayak biasa dipakai buat ritual dan sebagainya. Mamang pun mengiyakan omongan tersebut gitu kan, tapi Mamang tuh kayak ngebilangin ya kita mau ngapain lah kayak gitu kan, lebih baik sholat yang benar gitu kan, dan ya diceramain lah intinya memang. Dan orang itu pun si Alin itu kayak manggut-manggut aja. Dari situ si Alin ini bilang, itu tempatnya serem gak sih? Padahal kan ya dia nanya tempat yang dikeramatkan, pasti beranggapan orang lain pun udah pasti serem gitu kan. Tapi anehnya kenapa dia bilang kayak serem gak sih gitu kan. Memang ya nembalin ya makanya dikeramatkan juga serem. Maksudnya suka ada penampakan atau gimana gitu. Mamang ini udah kayak apaan sih ini orang ngomong kayak gitu kan. Padahal kan pada saat itu, pada zaman itu ngomong setan atau ngomong serem itu nggak diperbolehkan di gunung. Itu sebuah larangan kalau zaman dulu gitu kan. Udah nggak usah bahas yang kayak begituan. Lagian perkara setan ada atau enggak itu tergantung dari pemikiran kalian sendiri. Kalau kalian penakut ya pasti akan ada setan. Kalau kalian berani, setan pun nggak akan berani gangguin kalian dan nggak akan ngewujud nggak akan ngewujud di depan kalian. Oh gitu. Akhirnya lanjut lagi tuh jalan. Nah di sepanjang perjalanan menuju pos 4 ini itu mulai turun kabut syahdu dicampur dengan air kabut. Wah ini hujan nih. Enggak kok kata Mamang tuh, ini cuma air kabut, tapi kalau mau pakai jas hujan pakai aja. Akhirnya sebagian ada yang pakai jas hujan karena sudah mulai merasa kedinginan. Dan singkatnya mereka sampailah di pos 4. Sampai di pos 4 ini itu ritmenya emang lumayan cukup lama. Jadi sampai pos 4 ini kurang lebih sekitaran jam 4:30-an. Waduh, tapi nggak apa-apa lah, sejam lagi gitu kan. Nah ketika istirahat di pos 4 ini kan sekitaran sebat lah gitu kan. Mulai jalan lagi, tiba-tiba ketika jalan satu orang ini ada yang muntah-muntah. Jadi kayak gitu mungkin masuk angin atau gimana. Akhirnya Mamang ini langsung segera ngobatin si orang tersebut itu kan, diobatin, dikasih tolak angin dan sebagainya gitu, obat-obatan, dan udah agak membaik. Dan Mamang pun bilang ke yang lain, nanti ya tungguin agak membaik, dan kalau udah agak membaik nanti kita lanjut lagi jalan. Oh ya udah sih ya, ditungguin sekitaran 15-20 menit bahkan sampai setengah jam. Akhirnya lumayan cukup membaik tuh. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi, dan di situ pun ritmenya jadi jauh lebih lama lagi. Dan sudah dipastikan kelima orang ini itu udah kecapean banget nih. 5 orang ini udah kecapean banget. Dan sekitaran jam 7 benar aja menurut prediksi Mamang mereka baru sampai kan mereka. Dan ketika sampai juga tenda udah berdiri. Akhirnya mereka masuk semua itu. Upi nggak bilang apapun kenapa lama itu gitu kan, enggak, karena udah biasa lah kalau bawa orang itu bisa lama bisa cepat tergantung dari mereka gitu kan. Dan Upi pun udah nyiapin masakan, tinggal diangkat-angkatin doang. Dan mereka pun disuruh buru-buru ganti baju supaya nggak kena hipo, dan dicek lagi si satu orang yang muntah-muntah ini, dan ternyata aman dan membaik gitu kan. Setelah mereka ganti baju langsung dikasih makan gitu. Langsung dikasih makan, tetap langsung ada briefing sedikit, ngobrol-ngobrol. Dan setelah ngobrol-ngobrol itu Mamang punya kebiasaan dimana ngecek dulu nih airnya masih banyak atau enggak. Dan ternyata emang masih banyak gitu kan. Jadi Mamang ini ngecamp itu enggak dekat ke mata air, atau bisa dibilang pertengahan antara timur dan barat. Jadi di tengah-tengahnya nih. Dan ada satu lagi, jadi Mamang itu ngecek air itu sebetulnya masih ada, cuman kayak iseng aja pengen sambil jalan-jalan, karena kan tugas Upi udah selesai, kasihan juga kalau besok dia harus ngambil air lagi karena dia juga bawa berat gitu kan. Gue mau ngambil air ya, sekalian jalan-jalan dulu, dia bilang. Kalian lihat ada beberapa tenda di sini gitu kan, ya siapa tahu dapat rokok gratis. Ya udah lu sono, dia bilang gitu. Tapi kalau ini gue tinggal juga nggak apa-apa kan, dia bilang. Lu mau kemana, kata si Mamang gitu kan. Ya mau jalan-jalan juga lah, ngapain? Ya udah yuk bareng yuk. Kayaknya mereka juga udah mau istirahat gitu kan. Dan di situ pun akhirnya Mamang tuh izin dulu tapi ke mereka, Kak, ada yang dibutuhin lagi nggak? Atau mereka takut pipis atau enggak? Mamang ini udah nyiapin tempat pipis cuy, jadi pakai kain gitu. Jadi kalau mau pipis di situ aja, kalau nggak mau ke semak gitu kan. Di sana ada tempat pipis dan sebagainya gitu. Oh iya nggak apa-apa. Oh, kalian mau pada pergi ya? Iya nih. Pada saat itu pun emang itu udah jadi kebiasaan atau rutinitas, bukan mau ninggalin peserta ya. Tapi memang sudah memastikan bahwa mereka berlima ini nggak kedinginan, nggak kenapa-napa, dan udah dicek semua pokoknya gitu kan. Dan Mamang pun bilang kalau mereka nggak akan lama juga. Ya udah tuh, Upi sama Mamang ini cabut.
Pergi kan, pergi gak tahu menahu nih. Dan mungkin sekitaran 1 jam kali setelah ngambil air dan keliling-keliling, Mamang itu balik lagi. Ngopi lah mereka kan, ngopi, ngerokok. Santai aja, asik. Upi ini bilang, kok sepi ya, gak ada suaranya gitu kan. Udah tidur kan, udah biarin aja, kecapean mereka. Ya lu tau sendiri kan, ritmenya aja lama. Oh ya udahlah gitu kan. Terus satu orang ada yang pipis, katanya akan seret keluar nih. Nah jadi mereka itu udah disiapin 2 tenda. Di awal Mamang itu tahu mana yang tenda isinya 3, mana yang tenda isinya 2. Nah yang di satu yang keluar ini itu harusnya tendanya isinya 3, tapi kok yang di dalam itu cuman ada 2 orang doang. Mamang berpikiran mungkin di tenda sebelahnya gitu kan. Ya udahlah nggak tanya. Dan di situ pun pipis gitu kan. Mang gue pipis ya di situ nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, pipis aja pipis. Masuk lagi, nggak ada curiga apapun. Singkat cerita, Upi sama Mamang ini istirahat ke dalam tenda, tidur nih. Dan mungkin udah tidur sekitar beberapa jam. Dan kondisinya pada saat itu sekitaran jam 2. Si satu orang ini kita sebut yang tadi namanya si Al. Si Al ini bilang, Bang, gitu kan. Bang, Mamang ini bangun. Iya bos, kenapa? Boleh minta tolong sebentar nggak gitu kan? Tolong, maksudnya apa gitu kan? Mamang ini langsung bangun dan buka resleting. Kenapa? Teman saya kok belum balik-balik ya? Hah? Maksudnya belum balik-balik apa? Lagi pipis apa gimana gitu kan? Mamang ini nggak tahu menahu. Tadi mereka keluar. Maksudnya kemana nih? Nah si orang ini, si Al ini itu tuh kayak gelagapan atau bingung untuk menceritakannya. Kemana? Dan Mamang pun gak ada rasa panik sebetulnya. Dan sampai akhirnya ketika si orang ini menjelaskan bahwa mereka itu pergi ke puncak Gemuruh, Mamang langsung geleng-geleng kepala. Lah kenapa dikasih izin? Dan kenapa mereka mau ke puncak sana dengan kondisi malam-malam begini? Si Al ini gak menceritakan tentang apa yang mau mereka lakuin. Sebetulnya mereka berlima ini pengen pergi ke sana. Cuman karena berhubung satu temennya yang muntah-muntah ini dan gak tega juga kalau harus ditinggalin sendiri, si Al ini kayak ya udahlah gue yang di tenda, kalian aja bertiga di sana ke sana gitu kan. Wah di situ tuh Mamang ini udah kayak, aduh emang mereka tahu? Nggak tahu sih, cuman katanya doang kalau udah kesini-sini. Wah udah kacau banget di situ kan. Sampai akhirnya Mamang ini langsung ngebangunin Upi. Bangun Pi. Apaan sih Mang? Dia tahu hilang. Hah? Upi langsung melek tuh. Hilang gimana maksudnya? Dijelasin lagi sama si Mamang. A, B, C, D gini kan. Waduh, udah ribet aja. Cuman bisa begitu doang nih garuk kepala. Ada aja ganggu orang tidur banget. Ya udah deh. Terakhir lu ngeliat jalan kemana? Gitu kan kata Upi. Ke sono. Ya memang arahnya ke sana, tapi nggak tahu mereka belok kemana kan. Ya udah kita jalan lah, kita cabut. Akhirnya Mamang sama Upi ini pergilah dan nyuruh buat si Al dan temannya ini diem di tenda, jangan kemana-mana biar gue yang cari. Bener nih ya, mereka ke Gunung Gemuruh dan jalannya pun sesuai dengan apa yang gue bilang. Jadi udah dijelasin tuh patokannya ini jalannya gitu kan. Iya katanya di situ, dan mereka ketika lewat pun mereka udah nandain tentang jalur tersebut. Ya udah deh. Akhirnya Mamang sama Ubi ini jalan. Di sepanjang perjalanan itu Ubi itu udah gerendangan. Lu mah ada bae Mang, tamu lu ngaco aja itu kayak begitu. Ngapa kagak lu tanya dulu sih? Udah gua tanya, tapi emang orangnya aja kagak bilang. Mungkin tahu, kalau bilang bakalan gua larang kali. Gua mah ada aja ya, ganggu aja orang tidur Ubi itu. Udah ya, jangan bawain, ayo jalan. Iya ini gua lagi jalan, lu kira lagi ngesot. Ubi itu nembalin kayak gitu. Pokoknya itu orang berdua udah kayak Tom and Jerry dah. Ya wajar lah, namanya saudara juga gitu kan. Terus mereka jalan, mereka jalan itu lumayan cukup cepat. Jadi dari situ jam 2, estimasi ke sana kan harusnya tuh 1 jam ya. Tapi mereka itu karena memang setengah lari, jadi setengah jam doang nih. Sampai sebetulnya di Petilasan, sampai di tempat yang dikeramatkan ini setengah jam itu. Hanang kok kagak ada. Tapi ada tapinya.
Mereka berdua nemuin sesuguhan atau kayak sajen gitu, dan itu kayak baru banget ditaruh di situ. Tapi ada sajennya nih. Mereka kemana ya? Aduh, gue khawatir banget lagi. Mana kagak ada jejaknya. Nah udah, Upi iseng. Sajen itu ada buah apa ya? Apel, terus ada kopi juga, tapi kopinya udah dingin karena mungkin mereka nggak tahu nyeduhnya, atau mungkin itu kopi yang dingin tarik aja ditaruh di situ gitu kan. Di kopi nggak ada hangat-hangatnya. Buah apa? Ayo gue makan. Dia bilang, makan prok nggak mau, masa bodoh tuh dengan sajian itu yang dimakan Upi. Coba Pi, keliling, siapa tahu ada jejak kakinya gitu kan. Keliling, nengok kiri kanan, kagak tahu dah. Teriak tuh Upi, Bang, woi pada di mana lu? Gitu kan. Teriak-teriak sekencang-kencangnya. Nggak ada. Coba yuk cari ke depan dulu, dia bilang. Kemana sih? Udah tahu sono mentok juram doang. Udah, penasaran gua. Jalan lagi itu. Ucuk. Nggak ada memang. Terus gimana nih? Gua takutnya dia salah jalan, tapi ya bingung juga ini sajian siapa lagi ya. Yaudah yuk balik lagi ke tenda. Siapa tahu mereka udah balik ke tenda. Ya udah, ya jalan kan mereka. Jalan baru 5 atau 10 menitan, ngedengar ada suara orang teriak minta tolong. Tolong gitu kan. Dan itu mirip banget dengan 3 pendaki yang Mamang bawa. Dikejar lah sama Mamang sama Upi gitu kan. Pi, itu ada suaranya Pi. Iya gue juga dengar. Ayo kejar. Nah suaranya itu ada di sebelah kanan. Lari lah, cukup lari. Ketika lari, ternyata suara itu bukan berasal dari pendaki, tapi sosok penunggu dari gunung tersebut. Kelihatan kan lagi nangkring di pohon, diteriakin sama Mamang. Waduh, sialan, gue dikerjain ya. Woi, kerjaan gua lu ya. Dibentak tuh. Kemana teman-teman gua? Lu umpetin di mana tuh mereka? Dan sosok itu malah ketawa cekikikan dan ninggalin si Mamang. Tadinya itu sosok mau disambit atau dilempar batu tuh sama Mamang, cuman karena itu sosok udah pergi, Mamang balik lagi kan. Sialan, gue dikerjain. Upi juga kesel kan. Bisa-bisanya kita dijailin awal demi sini ya. Yuk jalan ke atas, jalan lagi lah ke atas. Nah ketika jalan ke atas ini, kedengeran suara langkah kaki orang lagi lari. Kencang banget gitu kan. Mereka berdua langsung otomatis nyinterin kan. Dan kelihatan bajunya atau pakaiannya itu dari pendaki, kayak pendaki yang mereka bawa gitu kan. Sampai akhirnya, Pi kejar Pi. Tapi Upi kayak nyantai, agak mau, gue takut dijailin lagi, biarin aja. Dan gak lama selesai ngomong itu, teriak aduh itu pendaki. Aduh, tolong ada setan. Nah, kenapa si pendaki ini bisa nyebut aduh? Gara-gara dia tuh kayak kejedot sama salah satu pohon yang memang batangnya begini cuy, dek gitu, langsung ngegeledak gitu kan. Dan itu benar-benar sakit banget. Akhirnya mereka berdua di Mamang Upi langsung nyamperin dan ngecek jidatnya itu merah. Kepentok di dalam hati mereka berdua gitu kan. Dan benar ternyata itu adalah pesertanya si Mamang sama si Upi. Woi sadar woi, gue manusia nih, Upi tuh begitu kan. Nah ketika selesai teriak begitu, langsung marah kedua teman lu. Di sana bang, tolongin mereka bang. Mereka di pegat sama kuntilanak bang. Mereka dikerjain sama kuntilanak bang. Pokoknya ada setan di sana, ada setan gitu kan. Ya udah, Pi, lu kesana Pi. Ngapain gua sih, lu aja kesana bang, dia bilang gitu kan. Akhirnya Mamang ini pergi lah, karena memang ini tahunya Mamang, dan Upi biarin aja yang nanganin si orang ini kan. Nah kita akan beralih ke si Upi dulu. Bang, lu kalau niat tujuan naik gunung, gak usah yang aneh-aneh. Dan percaya nggak percaya, lu hari ini juga lu bakal turun tuh sama si Mamang. Percaya deh sama gue. Itu Mamang udah murka banget dan gak kesel banget, karena dari awal lu nggak cerita. Dan apa yang lu terjadi sekarang itu gara-gara akibat lu juga kan. Dan lagi diceramahin sama si Upi. Ini pendaki tiba-tiba mau ngibrit dan mau lari karena dia ngeliat sosok berbulu tinggi gede di depan dia cuy. Setan gitu kan. Tapi untungnya karena memang lagi diobatin atau ditenangin sama Upi kan, keburu kepegang nih. Mau kemana lu? Setan bang itu bang. Itu setan bang, gue takut bang. Itu setan, gue takut bang. Upi langsung nengok. Keluar. Ternyata itu adalah apa sih namanya,
preman, bener-bener preman yang paling ditakutin di gunung itu gitu kan. Udah lu tenang, gak usah takut sama yang gue begituan, tenang, dia bilang gitu kan. Apanya yang bisa tenang? Wah itu berontak sampai akhirnya Upi kesel dan ditarik. Diam lu di sini. Itu bener-bener kayak diomelin sama Upi, dan ketika melihat Upi marah dan kesel langsung ciut tuh pendaki. Gak usah takut sama yang begituan, biar gue yang ngadepin, kata Upi. Ngapain lu takut sama yang begituan? Dan Upi pun saling tatap-tatapan sama tuh sosok, seolah kayak ngadu ilmu tanpa gelut gitu kan cuy. Ditatap, tiba-tiba itu sosok pergi gitu aja, nggak tahu karena takut, nggak tahu karena bosen ngeliat si Upi naik gunung gede terus gitu kan. Itu pergi. Udah pergi. Langsung diingetin lagi tuh si pendaki, bang, lu kalau ngeliat setan jangan pernah lari. Yang bikin bahaya adalah ketika lu lari. Nah buktinya tuh jidat sampai merah kan tuh. Untung aja kagak berdarah itu jidat. Iya bang, maaf, gue panik dan takut. Ya lu takut, kenapa lu pergi ke tempat yang begituan? Iya, gue ngikut temen gue aja karena katanya bisa. Gue gitu bilang. Udah pokoknya ini ada setan, mau usah kabur lu, dia bilang gitu. Kita tungguin si Mamang sama temen-temen lu, dan kita akan beralih ke si Mamang. Mamang ini ngelihat dua pendaki itu, jadi udah datang nih. Mamang ini udah tahu lokasinya di mana, dan Mamang cuman ngeliatin doang. Jadi si dua pendaki ini itu dikelilingin sama dua kunti, yang dimana dua kunti itu benar-benar berdiri di samping atau sebelah mereka, dan kondisinya dua pendaki ini saling pelukan dan ketakutan. Ampun, gua takut, ampun, cuman gitu-gitu doang. Dan mereka tuh seolah kayak nggak bisa lari juga dan benar-benar takut, dan mereka tahu bahwa di samping mereka itu ada sosok kunti, dan itu adalah kayak ngasih pelajaran ke mereka berdua gitu kan. Dan ternyata yang bikin Mamang panik adalah sosok yang dilihat sama si Upi dan pendaki sebelumnya, yaitu sosok tinggi besar berbulu itu cuy. Dan dari kejauhan Mamang udah natap tajam. Kalau dia yang datang sih udah gak beres, kata Mamang kan. Mamang ini masih merhatiin, dan ternyata benar. Sosok itu tiba-tiba ngilang tanpa sebab, yang justru ngerasukin salah satu dari pendaki tersebut. Dan ketika dirasuki, pendaki itu tuh benar-benar brutal dan nyakek si temannya cuy. Temannya pun langsung kaget dan panik. Bahkan cengkraman dari temannya ini itu benar-benar nggak bisa dilepas. Mamang langsung sigap dong, dia tuh langsung lari sekencang-kencangnya dan ngelepasin itu cengkraman dari cekekannya. Lepasin lu, itu susah banget. Dan si pendaki yang dicekek ini langsung minta tolongin gua mam. Hampir kayak muntah gitu, kayak udah sesak gitu kan. Mamang ini baca doa yang dia bisa, dan langsung dipukul tuh tangannya yang lagi nyekek begini kan. Langsung dipukul, langsung kelepas tuh tangannya gitu kan. Dan sosok ini atau yang kesurupan ini itu mau lari, cuman rambutnya karena memang dia gondrong kan, dijambak sama Mamang, ditarik nih, bandingin ke gua, ceger, langsung ditindih sama. Sadar lu. Belum diapa-apain sama Mamang, tapi lebih ke tepatnya kayak digambarin dulu itu mukanya. Plok, sadar lu, tapi kagak sadar gitu kan. Ketika nggak sadar langsung dibacain doa tuh sama Mamang, dibacain doa, dan itu demitnya susah banget dikeluarin. Dan ada sebuah ucapan. Mereka telah lancang dan berani melakukan sesuatu di rumah. Entah apa tuh cuy, intinya ya mungkin mereka ini nggak sopan lah datang ke rumah orang gitu kan, sampai bikin penunggu itu marah gitu kan. Tapi Mamang tuh kayak bodoh amat, mereka mau ngelakuin apapun, yang intinya lu pergi dari sini, lu pergi nih daripada nih orang gitu kan. Dibacain doa lagi, dan singkatnya itu makhluk tiba-tiba hilang, cabut gitu. Dan ini orang yang baru selesai kesurupan nggak disuruh istirahat lagi, langsung dicengkewin, ayo lu berdua cabut dari sini. Tapi udah, gua nggak mau tahu, kita cabut, kita pergi ke tenda, kita bongkaran, dan kita turun sekarang. Gua nggak suka nih dibohongin kayak gini, pokoknya pergi. Daripada lu kenapa-napa dan nanti tolong jelasin sama gua di perjalanan lu ngelakuin apa. Akhirnya kedua pendaki itu pun nurut,
Dan memang justru jauh lebih serem Mamang ketimbang Demit, karena Mamang pada saat itu benar-benar melotot cuy. Jadi mereka tuh kayak langsung takut gitu, kayak udah hawanya udah beda aja nih. Sekali di tampol sama Mamang, kelar tuh hidup mereka berdua gitu kan. Akhirnya mereka jalan, dan bener aja dalam perjalanan mau ke sono itu lagi-lagi digangguin sama sosok Kunti lagi. Dan mereka kan memang dasarnya takut ya, atau penakut gitu kan. Mereka mau kabur lagi, cuman buru-buru diselekat sama Mamang. Terus mereka berdua jatuh tuh. Lu mau kemana? Itu setan. Itu bener-bener kayak dipegang, kagak ada lari-larian, biarin aja itu sosok. Udah tenang aja, ada gua, dibilang gitu kan. Mamang tuh udah kesal banget. Mamang tuh cuma nengok dan bilang, pergi lu dari sini. Dibentak kayak begitu. Tapi itu sosok emang gak pergi gitu kan. Dan masa bodoh juga Mamang, langsung dicengkeung tuh 2 orang. Tapi 2 orang itu dengan kondisi ketakutan parah dan kayak bener-bener ngerapet ke si Mamang gitu kan. Apaan sih lu? Dia bilang gitu kan. Terus jalan lagi dan ngelewatin tuh. Dan sosok Kunti itu kata mereka berdua itu kayak ngomong dan kayak ngancem mereka. Tapi Mamang pada saat itu nggak ngedengar apapun. Nah, kenapa mereka bisa tahu? Nanti gue ceritain. Akhirnya setelah kuntilanak itu udah kelewatin, ketemu sama Upi lagi ngerokok gitu kan. Ayo cabut ke tenda. Upi nggak ngomong apapun karena tahu Mamang lagi kesal gitu kan. Jalan yuk, kata Upi itu. Jalan lah mereka bertiga. Dan di awal pintu mau masuk ke jalur tersebut, itu dijagain sama sosok tinggi besar berbulu lagi cuy. Mamang itu langsung nengok, lu lagi bahaya. Mamang itu langsung ngeluarin dong tasbih saktinya nih. Dia baca, dia zikir, dia baca surat yang dia dilemparin. Pergi lu dari sini. Dan itu sosok tiba-tiba langsung pergi dan lenyap itu dari depan atau dari hadapan mereka. Dan nggak lama dipungut lagi tuh tasbih gitu kan. Udah yuk jalan. Mereka tuh kayak yang 3 orang ini kayak bengong gitu kan, kayak shit, jauh lebih serem ternyata ya. Dan memang mereka salah pilih guide untuk melakukan hal ini. Ya walaupun sebenarnya mereka beruntung karena mereka selamat gitu. Coba kalau enggak ya bisa kenapa-napa tuh di gunung atau nyasar dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita nyampe di tenda, dan di sepanjang perjalanan itu kan memang diceritain. Nah, diceritain lah tujuan mereka ke gunung itu untuk nyari sesuatu barang. Katanya itu ada fungsinya. Gue tidak akan kasih tahu fungsinya apa. Dan Mamang cuma bisa geleng-geleng kepala. Dan si orang itu pun menjelaskan bahwa itu sosok Demit atau Kunti yang terakhir ketemu. Itu tuh kayak ngancem mereka dan nyuruh mereka untuk turun. Tapi Mamang itu sebenarnya nggak ngedengar. Ya mungkin cuma mereka doang yang ngedengar suara, karena memang mereka melakukan kesalahan gitu kan. Dan ancaman dari Demit yang tinggi berbulu itu juga bilang kalau mereka itu akan diancam gak bisa pulang dari gunung ini dan akan meninggal di gunung ini. Itu yang mereka bikin panik banget itu kan. Dan dari situ pun ada sebuah alasan dimana untuk nurunin mereka. Udah pokoknya kita bongkaran hari ini juga. Gua gak mau tahu itu kondisinya udah jam 5-an. Gak mau tahu gua. Kita bongkaran. Mamang itu sholat dulu. Sholat ntar kita gantian. Ya udah sholat tuh dan Mamang pun akhirnya gantian sholat. Mereka langsung packing, bahkan gak dimasakin apapun. Dan itu benar-benar disuruh turun pada saat itu juga. Walaupun kondisi dengan kecapean, mereka kurang tidur, dan Mamang gak peduli lagi dengan mereka berdua. Cuman memastikan mereka bisa turun dengan selamat. Karena memang Mamang pun tahu kalau mereka terlalu lama lagi itu udah akan lain cerita lagi gitu kan. Mereka jalan terus di sepanjang perjalanan ini memang gak ada gangguan apapun. Tapi ketika mereka sampai base camp, kaki mereka semua sama. Yaitu yang si 3 orang ini doang, kaki mereka sakit semua. Dan sakitnya memang itu gak wajar. Karena gak wajarnya itu adalah mereka tuh ngalamin sakit selama 2 minggu. Benar-benar pegelnya tuh gak hilang-hilang. Bahkan badan mereka juga pegelnya gak hilang-hilang. Dan mereka juga kayak meriangan. Kecuali si 2 orang ini nih, si Al sama si yang meriangan ini gitu kan. Di situ pun sebenarnya sempat minta saran ke Mamang, Mam ini gimana? Tapi bodo amat tuh Mamang. Udah gak nanggepin lagi setelah turun. Bahkan itu kayak, udah gue turunin, gue mau cabut. Mamang itu sampai pindah tempat atau pindah base camp. Karena udah gak mau yang namanya ngelayanin orang modelan begitu. Karena memang benar, Mamang itu tipikal orang yang saklek, lu kagak nurut, gue gak peduli lagi dah buat gue turun, terserah lu mau naik lagi mau gimana lagi, itu bodo amat.
udah selesai masalah pendakian mereka, Mamang pindah dan gak mau ikut campur juga dengan urusan mereka. Akhirnya Mamang pun pulang. Dan ya pulang juga udah dibayar full ya. Kalau nggak dibayar full juga pasti ditagih dulu gitu kan. Dan setelah pulang itu ya beberapa hari kemudian itu ya dapat telepon itu cuy, yang dimana minta tolong supaya nyembuhin itu kan, gimana caranya, karena menurut mereka bertiga pun bahwa mereka itu nggak normal lah sakitnya, tapi Mamang tuh masa bodoh dengan apa yang terjadi sama mereka. Dan dari situ pun Mamang udah kayak ngeblok tuh nomor mereka, udah di blacklist. Pokoknya gue nggak mau nih udah dapat tamu yang modelan kayak begitu lagi gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ketika kalian naik gunung jangan pernah punya tujuan yang aneh-aneh. Kalian naik gunung menikmati alam, udah gitu-gitu aja cuy lah. Nggak usah yang mau nyari jimat, apalagi sampai menteri candlewish, karena akibat dari kelakuan kayak gitu tuh biasanya ya merugiin diri kalian sendiri lah. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh, naik gunung cuma menikmati alam, udah selesai gitu aja. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.